Hai sobat investor semua, ya selamat datang kembali di channel gua ya. Jadi gua hari ini ingin sharing ya seperti biasa di latihan trading gua yang ke 15 atau 16 gitu. Nah, jadi di sini gua akan mencoba dengan memakai tools Bollinger Band. Sebelumnya kan gua pakai moving average, terus juga pakai Dow Theory ya. Cuman perlahan kan seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, gue latihan selama 30 sampai 40 kali, dan di setiap sesi itu gue akan coba sharing nih. Ya, sharing ya, bukan ngajarin teman-teman semua. Ya, dalam trading gue bisa profit, bisa enggak. Nah, hari ini gue pengen coba sharing menggunakan tools Bollinger Band. Gue akan coba share screen, tapi setelah yang satu ini. Oke, jadi gue akan share screen sekarang teman-teman semua ya. Seperti yang kamu lihat di layar ya. Di sini gue sudah memasang Bollinger Band dengan settingan 22. Tetapi sebelum itu, gue pengen mengajak teman-teman semua untuk lihat di time frame yang besarnya. Ketika kita lihat di time frame besarnya, apa yang kamu lihat di sini ya? Dia memang kita lihat sebelum dia tuh udah rata-rata trennya naik ke atas ya. Kalau kamu garis trend line pun dia sudah naik ke atas. Tetapi biasanya dia akan bikin kepala cangkul ya. Satu, ya kan, dua, tiga, harusnya dibikin kepala cangkul dulu. Tetapi ya harusnya dia turun berdasarkan dari time frame 4 atau 4 jamnya. Tetapi mari kita kaji sama-sama di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita mau melawan arah ya, itu biasanya menggunakan tools Bollinger Band ya. Bollinger Band itu digunakan untuk melawan arah. Nah, based on di dalam kasus seperti ini, sebenarnya kita sudah telat guys ya. Kalau kita menggunakan Bollinger Band, gue sharing aja, itu tuh harus yang udah di luar sini ataupun yang udah di luar sini ya. Jadi itu mungkin lebih amannya seperti itu. Nah, kalau di dalam hal seperti ini, gue akan menggunakan yang beresiko banget ya. Dimana gue, ini ketika kita lihat ya, biasanya ketika dia udah kena di sini, dia akan mental lagi ke bawah atau dia akan semakin turun ke bawah ya. Dia mental ke sini, langsung balik lagi ke atas, atau dia turun ke bawah. Nah, kita nggak tahu nih. Tetapi cara tahunya itu gue biasanya lihat apakah rata-rata mereka ketika begini dia turun sampai ke bawah banget nggak? Nah, ketika kita lihat ya, walaupun dia turun, dia balik lagi naik nih. Jadi punya potensi kemungkinan yang terjadi di sini adalah dia turun, terus dia kan udah mentok nih. Paling dia di sini dia akan balik lagi ke atas. Ya, jadi gua akan pasang posisi buy di sini. Nah, take profitnya itu kita juga jangan terlalu jauh sampai di garis, boleh juga sih 176477. 176477 ya, 176477 ya. Ketika kamu lihat di layar, kenapa? Karena memang resisten, karena memang candlestick yang mendekati dengan garis yang ada di atas ini adalah di sini. Jadi gue akan pasang di situ. Kalau untuk stop loss, gue mungkin akan pasang di bawah sini saja ya. Jadi 1753 ya. 175311. Coba. 175311. 5311 ya. Stop lossnya di sini aja ya. Nah, berdasarkan ini stop loss-nya lebih kecil dibandingkan take profit-nya. Dan gua akan pasang sekarang juga. Oke. Jadi kita akan lihat dalam beberapa menit ke depan apakah hasilnya baik atau enggak. We'll see sama-sama ya. Nanti bagaimana progresnya, dan gua akan coba sharing nih apa yang terjadi di beberapa menit ataupun di beberapa jam kemudian. See you. Oke, setelah setengah jam berlalu, ternyata hasil gue adalah profit sebesar 148 atau 142 dolar gitu ya. Bagus, gue sesuatu hal yang gue harus syukuri gitu ya, karena memang ternyata berhasil hari ini juga. Tetapi teknik dan strategi tadi yang gue kasih tahu ke teman-teman semua itu adalah strategi yang menurut gue cukup bahaya dan risky. Ya, gue tidak menyarankan untuk diikutin. Kalau misalkan kalian untuk Bollinger Band, sepengalaman gue akan lebih akurat ketika dia sudah menyentuh yang di atasnya itu loh, yang di atasnya. Garis dia di atas, terus dia udah ada sign candlestick udah mau ke bawah, udah ke bawah lah. 2 candle aja, nah ya udah, itu bisa sign lo bisa masuk sebenarnya. Atau lebih baik 4. Tapi kalau
kalau kayak gini dalam time frame 30 menit, waduh jangan nungguin candlestick-nya sampai 4 juga gitu. Itu dua aja sebenarnya udah indicate yang cukup sebenarnya. 2 dan yang ketiganya baru lo masuk. Kalau gue seperti itu. Cuman pada saat tadi kenapa gue punya potensi gede? Karena di antara garis tersebut itu kan ada garis di tengah. Ya, ketika garis di tengah tersebut dia sudah kesentuh, pertanyaannya akan ada 2 kemungkinan. Dia bisa lanjut ke bawah atau dia akan mental balik ke atas. Tetapi melihat dari situasi sebelumnya, dia itu ketika kena garis tersebut, dia balik ke atas. Bukan dia nempel ke bawah dulu sampai keluar dari garis yang di bawah baru naik lagi ke atas. Nah, jadi apa yang gue lakukan hari ini, kamu harus sesuaikan juga dengan keadaan. Nggak semua bisa seperti itu. Lo harus lihat beberapa kurva ke belakang, apakah dia nyentuh ke bawah apa enggak. Kalau dia nyentuhnya sampai ke bawah, terus ya bolak-balik ke bawah, oh berarti ya kurva tadi itu lo harusnya pasang sell, karena dia akan ke bawah. Tetapi kalau dia rata-rata di beberapa candlestick sebelumnya dia itu balik setelah nyentuh garis, baru indicate bahwa akan potensi balik. Makanya yang penting lo taruh SL sama TP-nya aja. SL-nya itu lebih baik di bawah daripada candlestick yang yang cenderung menurun lah di situ, yang ada swing-nya gitu ya. Dan kalau bisa sedikit aja lebih lo kasih jarak deh. Ya, sedikit dari garis yang paling bawah itu. Yang tadi kan kalau gue tuh ada yang kecil-kecil kan. Nah di bawahnya lagi baru lo pasang stop loss. Kenapa? Karena di beberapa kejadian biasanya tuh dia akan turun dulu, nyentuh sampai garisnya tersebut, ketika dek dia baru naik lagi ke atas. Jadi kalau misalkan lo pasang stop loss pas di situ, ya lo bakal kena apa? Ya regardless dia ujung-ujungnya ke atas, tapi lo bakal kena ituan stop loss-nya. Makanya cara alternatifnya adalah lu tarik ke bawah lagi gitu stop loss-nya. Baru setelah itu hasilnya akan lebih baik.